Nah, saya kasih contoh sekarang. Ada hadis bunyinya begini, hadis riwayat Abi Daud. Bi'na ummahatil aulad fi ahdi Rasul wa Abi Bakar. Falamma kana Umar nahana fantahaina. Sahabat-sahabat bilang, kami di zaman Nabi itu boleh jual budak umul walad. Dan di zaman Abu Bakar juga boleh. Tapi zaman Umar kami dilarang. Lalu kami semua nggak melakukan itu. Nah, saya cerita lagi panjang nih pengantarnya. Umul walad itu apa? Umul walad itu budak perempuan yang melahirkan majikannya. Emang budak perempuan boleh digauli. Hukum yang berlaku budak perempuan itu boleh digauli oleh majikan. Tapi apakah agama Islam membolehkan? Nah, ini penting diketahui. Ketika Islam didakwakan Nabi sudah ada budak ya, Pak? Sudah ada budak. Bukan Nabi yang pengen budak, bukan. Yang bikin perbudakan, bukan. Ketika Nabi berdakwah sudah ada budak, maka Nabi mengatur supaya perbudakan itu hilang. Caranya gimana? Banyak caranya. Pertama, memberikan pahala yang besar kalau orang mau memerdekakan budak. Yang kedua, kalau ada orang melakukan kesalahan, salah satu hukumannya adalah memerdekakan budak. Dia salah melakukan apa? Hukumannya merdekakan budak. Maka dengan sendirinya jumlah budak berkurang. Karena tadi ada orang yang termotivasi memerdekakan karena pahala. Ada yang nggak pengen sih, tapi yang namanya dihukum, bayar juga, ini dimerdekakan budak. Itu misinya Nabi, Pak. Dan kita harus mengagumi Nabi yang 15 abad yang lalu sudah berpikir untuk menghapuskan perbudakan. Karena di Eropa saja abad 19 masih ada budak ya, Pak. Di Amerika masih ada budak. Itu orang yang ke Suriname, itu orang Indonesia yang di sana disuruh jalan-jalan atau jadi budak, Pak. Saya nggak tahu, Kak. Konon katanya disuruh kerja. Kita tahun 1940-an tuh masih bisa diperbudak. Dan orang Amerika itu masih mengambil orang dari Afrika untuk jadi budak, gitu kira-kira. Nabi Muhammad 15 abad yang lalu sudah bilang, budak nggak boleh. Salah satunya dengan cara memotivasi kita memerdekakan budak. Yang kedua, menjadikan budak sebagai hukuman bagi sebagian kesalahan. Nah, salah satu budak itu, nanti budak jenisnya banyak. Salah satunya ada umul walad, jadi budak perempuan. Budak perempuan boleh digauli, boleh dijual, boleh diberikan, dan kalau bekerja nggak dapat gaji. Nah, nanti ketika budak perempuan ini digauli dan punya anak, dia berubah statusnya menjadi umul walad, budak yang sudah melahirkan majikannya, anak majikan, anak dari majikannya. Nah, di zaman Nabi, umul walad masih boleh dijual, Pak. Di zaman Abu Bakar masih boleh dijual. Jadi yang muncul pemahamannya adalah Nabi mengizinkan jual beli budak umul walad. Tapi zaman Umar dilarang, karena Umar menganggap Nabi itu punya visi menghilangkan perbudakan. Dan kalau itu diperbolehkan, bukan karena Nabi membolehkan, tapi memang belum bisa dilarang. Kan pelarangan itu harus bertahap, Pak ya. Pelarangan itu bertahap, nggak bisa ketika Homer haram langsung haram, nggak boleh. Al-Quran menyatakan Homer ada baiknya, ada buruknya. Lalu turun lagi ayat, Homer itu kalau bisa diminum jangan pas mau sholat. Soalnya nanti sholatnya kacau, nggak habis-habis sholatnya, ruku lagi, orang mabuk. Baca Qurannya muter-muter lagi. Belakangan baru diharamkan. Jadi bertahap, nggak langsung haram, karena nggak gampang untuk menghilangkan kebiasaan yang sudah dilakukan rutin. Nah, Umar merasa, atau saya memahami, ketika Sayyidina Umar melarang umul walad, itu bukan berarti dia berbeda dengan Nabi, bukan. Justru beliau melaksanakan visi Nabi yang Nabi sudah mulai itu dengan motivasi memerdekakan budak, memberikan hukuman memerdekakan budak. Dimulai oleh Nabi, diakhiri oleh Umar dengan melarang umul walad dijual. Kenapa Umar melarang? Logikanya sederhana, Pak. Ini ada majikan, punya budak perempuan digauli, lalu dia punya anaknya kecil kayak gini, anaknya dia. Pertanyaannya, apakah anaknya ini merdeka atau jadi budak? Kalau dia merdeka, ikut majikannya. Kalau dia budak, ikut emaknya. Nah, kita bilang ya ikut bapaknya lah, berarti anaknya merdeka.
Kata Umar, bagaimana mungkin orang merdeka terlahir dari rahim orang yang budak? Maka ketika budak perempuan ini melahirkan anak, anaknya ikut bapaknya merdeka, ibunya otomatis merdeka, tidak boleh dijual lagi. Kalau pemahaman sebelum Sayyidina Umar, ini merdeka, ini punya budak, digauli, lalu punya anak. Budaknya satu, lahir anak, tambah satu, jadi dua. Budaknya nggak berkurang, yang ada malah nambah. Oleh Sayyidina Umar dilarang jual budak umul walad, dilarang. Maka yang ini lahir merdeka, yang ini merdeka, berkurang-berkurang. Zohirnya hadis itu, Sayyidina Umar memiliki kebijakan yang berbeda dengan kebijakan Nabi. Tetapi sebenarnya Sayyidina Umar bisa menangkap visi Nabi menghilangkan perbudakan. Sudah dimulai sama Nabi, tapi belum berhenti karena Nabi keburu wafat. Jadi di sini tuh ada tradisi perbudakan yang banyak, sama Nabi dikurangin. Nabi wafat masih ada sisa-sisanya, termasuk jual beli budak umul walad. Kemudian saat Sayyidina Umar dianggap sudah bisa, dilarang, semua sahabat ikut. Artinya Sayyidina Umar tidak melanggar hadis, tapi melaksanakan hadis. Ini nggak relevan karena udah nggak ada budak ya Pak sekarang. Tapi kan ini contoh, kalau nanti Bapak baca hadis, kok Umar beda dengan Nabi? Bukan berbeda. Sayyidina Umar sedang melaksanakan keinginan Nabi.